Halo guys, kembali lagi bersama saya Hanif Sabtu Lasmi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng nih mengenai prinsip dan kriteria bahan ajar. Sebelumnya nih, kita akan refleksikan apa sih yang kita pelajari di dalam ruang kelas. Pertama, tanpa adanya bahan ajar ini kita pasti akan kebingungan, apalagi guru. Nah, salah satu komponen yang penting selain guru ini yaitu kan ada bahan ajar. Bahan ajar ini berguna untuk menyelaraskan antara materi dan kompetensi guru. Nah, dari sini kita akan belajar nih, tanpa adanya bahan ajar kita tidak akan sistematis, tidak ada urutan yang sesuai, tidak ada arah yang jelas. Nah, maka adanya bahan ajar ini digunakan untuk memperlancar efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa tahu bahwa bahan ajar ini tidak bisa digunakan atau dibuat secara sembarangan. Bahan ajar ini bisa dilihat bagaimana penyusunannya secara sistematis, berbasis tujuan, serta melihat kondisi dan kepribadian atau karakteristik siswa itu sendiri. Nah, secara konseptual bahan ajar ini merupakan sebagai bentuk materi yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran, itu seperti media cetak dan non-cetak. Nah, media cetak ini seperti buku dan buku, kemudian untuk media non-cetak itu seperti video, media interaktif, dan platform e-learning. Dalam kajiannya yang dikemukakan oleh Tomlinson, bahan ajar ini dapat diartikan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, namun untuk membentuk pengalaman belajar peserta didik. Kemudian, menurut Levinas, bahan ajar ini dapat diartikan sebagai seperangkat materi yang disusun secara sistematis serta untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Nah, prinsip kedua yaitu konsistensi. Nah, konsistensi ini artinya yaitu bahan ajar saling menyelaraskan antara tujuan pembelajaran, materi yang digunakan, metode yang diimplementasikan, serta evaluasi yang akan diberikan. Nah, seluruh komponen ini memiliki keterhubungan dan mendukung satu sama lain. Nah, apabila bahan ajar ini tidak lagi selaras atau tidak lagi konsisten, maka akan adanya ketidakefektifan antara bahan ajar serta konsisten yang akan diberikan kepada peserta didik dalam pembelajaran ini. Berikutnya yaitu prinsip kecukupan. Nah, prinsip kecukupan ini artinya bahwa bahan ajar yang diberikan itu sesuai dengan jumlah yang tepat, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Nah, apabila nih bahan ajar ini terlalu sedikit, maka yang dikhawatirkan adalah pemahaman peserta didik ini tidak utuh. Sedangkan apabila terlalu banyak, maka yang terjadi dampaknya peserta didik akan terkena dampaknya yaitu beban kognitif yang berlebihan. Maka kecukupan ini diartikan bahwa harus imbang untuk proses materi yang diberikan kepada peserta didik ini sesuai dan mereka bisa memahami apa materi yang diberikan. Prinsip selanjutnya yaitu peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Nah, ini kan sering kita bahas dalam kelas kan. Nah, prinsip ini mengutamakan bahwa melihat karakteristik siswa atau peserta didik baik dari segi umur, lingkungan, budaya, bahkan sosialnya. Nah, hal ini bisa dikaitkan dengan beberapa materi dari Levi-Gottschalk, bahkan dari tokoh psikologi pendidikan ini. Nah, hal ini bertujuan bahwa peserta didik ini menjadi objek dan subjek dalam pembelajaran. Jadi mereka itu
bisa menyesuaikan antara materi yang diberikan dan apa yang bisa mereka pahami. Selanjutnya yaitu prinsip konteks. Nah, prinsip konteks ini menyatukan antara materi dengan kehidupan secara langsung. Jadi materi ini kan biasanya berupa materi abstrak kan. Nah, kita kaitkan dengan kehidupan secara nyata. Nah, pembelajaran ini atau prinsip ini pun mirip dengan TCL atau konteks teacher learner atau teaching dan learning. Nah, ini tuh bagaimana antara konteks yang kita pelajari dan apa yang kita berikan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir ada prinsip fleksibel. Nah, prinsip fleksibel ini bisa melihat bagaimana di era sekarang itu kan sudah ada digital. Jadi bahan ajar ini tidak hanya dalam bentuk buku dan modul saja, bisa berupa video interaksi, media interaktif, video edukasi, bahkan platform learning. Ini juga untuk menjunjung tinggi adanya pendidikan dan teknologi ini masih sangat erat sama sekali. Setelah kita membahas mengenai prinsip-prinsip bahan ajar, maka selanjutnya kita akan bahas kriteria bahan ajar yang baik. Nah, kriteria yang pertama yaitu kelayakan isi. Kelayakan isi ini berupa penyajian konten atau materi yang selaras dengan ilmiah, kemudian menyesuaikan dengan kurikulum dan tidak mengandung miskonsepsi. Nah, hal ini berguna untuk keakuratan materi atau isi yang akan diberikan pada peserta didik. Nah, yang kedua ada kriteria kelayakan bahasa. Kriteria kelayakan bahasa ini digunakan untuk peserta didik memahami secara lugas bahasa yang diberikan. Bahasa yang dimaksud yaitu komunikatif, jelas, dan tidak bertele-tele. Nah, apabila bahasa yang diberikan terlalu kompleks, maka yang ada peserta didik ini akan bingung. Tapi apabila peserta didik ini dengan bahasa yang sangat sederhana, maka yang ditakutkan peserta didik ini tidak mampu mengetahui konteks secara mendalam dalam materi yang diberikan. Nah, kemudian ada lagi ini aspek interaktivitas. Apa itu interaktivitas? Yaitu kriteria ini mendukung adanya peran peserta didik dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini peserta didik ini bisa dilatih melalui berpikir, berdiskusi, bahkan berlatih. Nah, hal ini digunakan agar pembelajaran ini tidak hanya satu arah, namun dua arah antara siswa dan atau peserta didik dan guru. Nah, hal ini digunakan juga dapat meningkatkan peran siswa sebagai objek atau subjek dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir nih ada aspek evaluatif. Aspek evaluatif ini berguna untuk peserta memahami seberapa dalam sih pemikiran atau pemahaman siswa dalam materi tersebut. Nah, hal ini bisa menggunakan melalui latihan soal, refleksi, atau pandangan. Ini kita sudah mempelajari nih apa itu prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar serta kriteria yang baik digunakan oleh guru. Nah, dari sini bahan ajar ini merupakan sesuatu yang kompleks dan memerlukan landasan teori yang lebih kuat atau untuk menguatkan argumen. Nah, bahan ajar ini tidak hanya melihat dari aspek pendidikan saja atau pedagogis, tapi juga melihat dari aspek kognitif dan kontekstual. Nah, kita juga melihat nih bagaimana alur-alur dari prinsip kriteria ini menjadi hal yang sangat baku dalam hidup kita. Nah, kita semua yang anak-anak pendidikan pasti akan mempelajari hal tersebut. Nah, untuk akhir katanya, terima kasih sudah menonton video yang saya buat. Semoga informasi yang saya berikan kepada teman-teman ini bermanfaat. Semoga. Dadah.